الحمد لله واسع الفضل والإحسان مضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان الغني الذي لم تزل سبحانه سحائب وجوده تصح الخيرات كل وقت وآوان العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيب نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا تنال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان وبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر وما أنطوى عليه الجنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيراته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmatnya sehingga kita bisa berhadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka mengerjakan salat Jumat sebagai bentuk ketaatan kita pada Sang Rabb. Dan marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati seluruh perintahnya dan menjauhkan diri kita daripada apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia dalam Islam. Saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang sangat agung. Di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya pada bulan ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, "Innama sumiya Sya'bana li'annahu yatasha'abu fihi khairun kathir as-sa'imi fihi hatta yadkhulal jannah." Dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW sebagai contoh dan teladan bagi umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa yang dilakukannya melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat perihal semua itu, beliau menjawab bahwa bulan ini merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila Rabbil alamin fa ahibbu an yurfa'a amali wa ana shahid. Ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya,
Ia adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Tuhan alam semesta. Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain itu terdapat banyak kejadian luar biasa yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram di Mekah. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Hikmah dari peristiwa ini adalah Allah hendak mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ingkar kepadanya. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Kami tidaklah menjadikan kiblat yang dulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah. Tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan keluar dari ajaran Islam, dan tidak sedikit pula yang keimanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kembali menguatkan keyakinan dan keimanan kita hanya kepada Allah semata. Selain itu, bulan ini juga dikenal dengan bulan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Umat Islam sangat dianjurkan untuk terus memperbanyak membaca salawat kepadanya. Hal ini karena seiring dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah membaca salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat ini perihal rahasia dan keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan bulan Sya'ban, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan mulia ini. Sekali lagi khatib peringatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sebab hanya dengan ketakwaan seseorang bisa selamat di dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil hadzal yawmil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati was-sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at. Taqabbal minni minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأراضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم والجميع المأمورات والواجبات، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكة مسبحة بقدسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.